Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi masih ketemu lagi dengan saya. Tentunya tetap di channel YouTube saya, Danu Channel. Nah, kali ini yang akan kita masak ini tentunya sama, masih edukasi penggunaan produk Presto Elektrik Primacook. Dan kali ini apa yang akan kita masak? Nah, jangan kemana-mana, tetap di Danu Channel. Nah, kali ini saya akan membuat nasi biryani pakai daging ayam, dan bumbu yang dipakai di sini saya pakai bumbu kari ayam. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Nah, tentunya langkah yang pertama, saya buka dulu tutupnya seperti ini. Setelah tutupnya saya buka, nah ini saya masukkan bumbu kari ayamnya seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan bumbu kari ayam seperti ini mau ditumis lagi silakan, tidak ditumis juga tidak apa-apa. Tuh, kalau misalkan bumbunya udah masuk, saya masukin santan. Masukin santan seperti ini. Santannya masuk. Setelah santan masuk, saya masukkan daun salam. Nah, di sini kalau misalkan sudah masuk bumbunya, masukin ayam. Nah, kayak gini. Nah, jadi nanti kalau misalkan mau bikin nasi biryani, nah dari daging ayam sendiri di sini, ini mau pakai gaya-gaya saya silakan. Kalau saya ini kebiasaan, kalau misalkan bikin nasi biryani itu si posisi ayamnya dulu dimasak. Nah, tujuannya buat apa si ayam ini dimasak? Tujuannya itu supaya kaldu ayamnya itu keluar dulu, jadi lebih berasa di kaldu ayamnya. Tapi kalau misalkan teman-teman di rumah mau langsung pas begitu ini bumbunya masuk, ayamnya masuk, mau langsung dimasukin berasnya, itu silahkan, tidak ada masalah. Cuman kalau kebiasaan saya untuk bikin nasi biryani di sini, ayamnya dulu yang dimasak, tujuannya supaya kaldunya itu lebih berasa. Nah, ini kalau misalkan bumbu ayam sudah masuk kayak gini. Nah, terus di sini menu yang kita pijit ada menu daging. Nah, ini nih menu daging, kita pencet menu dagingnya. Nah, setelah menu daging pencet, nah ini kita kurangin waktunya. Kita tujuannya hanya ngambil kaldunya aja, jadi cukup hanya 5 menit. Nah, setelah kayak gitu, kita tutup seperti ini. Nah, ini tutup. Nah, ini tinggal set kayak gitu. Kalau misalnya posisinya udah ditutup kayak gini, kita tunggu sampai 5 menit kemudian sampai ayamnya itu ngeluarin kaldu. Oke. Nah, jadi ini si posisi ayam sudah matang. Nah, kapan bisa dipastikan kaldunya itu sudah keluar karena di sini ada tulisannya BB. Nah, terus langkah-langkahnya kalau misalkan si ayam ini udah pindah ke penghangat masakan, langkahnya sama, kita buang dulu uapnya supaya tutupnya ini bisa kebuka. Nah, di cara buang seperti ini. Jadi nanti buat teman-teman di rumah, kalau misalkan posisi ayamnya ini kita setel tadi 5 menit. Kalau misalkan mau ada aktivitas dulu, mau mandi dulu, atau misalkan mau ngapain dulu, silahkan, nggak usah takut. Yang pasti si posisi ayam itu dia dipastikan ada di posisi penghangat masakan. Jadi bisa kita pastikan si ayam itu dijamin tidak gosong. Nah, ini kita tunggu uapnya dulu sampai habis uapnya supaya tutup yang ini bisa kebuka. Wanginya mantep banget. Nah, ini bentar lagi. Oke, belum. Nah, ini sampai uapnya habis. Nah, jadi sekali lagi buat teman-teman di rumah, kalau misalkan nggak mau masak 2 kali kayak gini, kalau misalkan mau sekali masak, begitu misalkan bumbu masuk, ayam masuk, berasnya mau dimasukin sekalian silahkan. Cuman kalau saya kebiasaan, nah jadi kebiasaan saya kalau masak itu si posisi ayamnya dimasak duluan supaya apa? Nah, ini nih kayak gini tuh. Jadi kaldunya. Jadi kaldunya itu dijamin lebih berasa karena apa? Kaldunya kita ambil duluan. Nah, ini setelah posisi kayak gini kita masukin. Nah, ini posisi berasnya kita masukin kayak gini. Nah, ini posisi beras kita masukin. Ini kayak gini.
Nah, jadi kalau misalkan si berasnya udah masuk kayak gini, kita ratain posisinya. Nah, ini ratain kayak gini. Oke. Oke. Nah, ini udah oke, udah rata. Nah, terus jangan topping tambahan cabai, mau cabai rawit silakan, mau cabai yang kayak gini silakan. Nah, itu kalau misalnya sudah kayak gini, kita tutup kembali. Kita tutup. Nah, setelah tutup kayak gini, tentunya kita kembali ke menu. Nah, jadi menu yang di sini karena emang di sini tulisannya ada BB, kita matikan dulu. Caranya itu mudah, tinggal dipijit tombol yang X di sini. Nah, lalu kita pijit menu di nasi. Nah, di sini set menu nasinya dipijit, waktu yang muncul di sini 12 menit. Jadi kita tunggu 12 menit kemudian nasi biryani sudah matang dan siap kita konsumsi. Oke, sambil kita tunggu 12 menit kemudian. Nah, oke guys. Nah, ini tuh itunya apa namanya tuh nasi biryaninya sudah matang. Nah, seperti biasa kalau misalnya sudah matang di sini, dia lampu nasinya mati, pindah ke lampu penghangat pasakan, dan di layarnya itu sudah ada tulisannya BB. Nah, ini langkahnya sama. Setelah posisinya matang, nah ini setelah posisinya matang, kita buang uapnya dulu seperti ini. Kita buang uapnya seperti ini sama, supaya apa? Supaya posisinya itu si tutupnya bisa kebuka. Tapi kalau misalkan teman-teman di rumah pengen supaya nasinya itu tanak dulu, atau misalkan si posisi apa namanya tuh ini mau didiamkan sebentar, nggak jadi masalah. Tapi bagusnya itu kalau saya sih langsung aja. Uapnya mantep, wangi amat ya mainnya. Guys, wanginya itu luar biasa, mantap wanginya. Nah, ini si posisi uapnya ini udah mulai habis. Nah, kalau misalnya uapnya udah habis di sini, bisa dipastikan tutupnya sudah bisa dibuka. Nah, ini wow, wanginya. Silahkan Pak, dibuka Pak. Nah, dibuka. Mantap. Wow. Kaldunya. Mantap. Tuh, jadi seperti ini. Ini penampakan. Jadi seperti ini posisi nasi biryani. Nah, cuman nanti untuk saran doang buat ibu-ibu di rumah. Nah, teman-teman sekalian, kalau misalkan mau masak nasi biryani ini, nanti beras yang dipakai jangan beras pulen seperti ini. Bagusnya itu dia beras ini yang basmati. Nah, beras yang agak panjang-panjang kayak gitu. Wanginya luar biasa, mantep. Nah, ini seperti ini. Tuh, jadi posisi ayamnya, posisi nasi. Nah, jangan lupa. Nah, ini nasinya seperti ini, nasi biryani ala Prima Cook, presto elektrik dari Prima Cook. Nah, sekali lagi buat teman-teman semua, jangan lupa di subscribe, di like. Nah, terus kalau misalkan ada yang belum paham, silahkan tinggal diketik di kolom komentar. Nah, jangan lupa selamat mencoba buat Anda yang sudah punya dengan alatnya. Oke, terima kasih banyak semuanya, dan sekali lagi selamat mencoba.